الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai detik ini masih kita miliki dan rasakan. Maka teruslah kita berusaha menggunakan sebaik mungkin nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan ini itu dengan memperbanyak ketaatan, dengan memperbanyak amal soleh, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, kita dalam kondisi sudah memiliki bekal yang cukup. Ya, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya, dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Ahkamul Janaiz. Itu kita akan masuk pada bab yang ke-16 dari kitab ini, yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang takziah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ma yuntafa'u atau ma yantafi'u bil mayyit. Apa saja yang bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ini perlu kita sama-sama ketahui supaya dalam kehidupan ini kita berusaha memiliki hal-hal yang kita akan sebutkan ini, sehingga tatkala kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tatkala kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, bahkan ketika kita sudah menjadi tulang belulang, tapi pahala terus ngalir kepada kita, ya pastinya kita akan senang. Ya, nah, jadi apa saja yang akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal? Jadi secara umum, ya para jamaah yang Allah muliakan, orang yang sudah meninggal itu terputus sudah amalannya. Ya, tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah. Akan tetapi ada beberapa hal, ada beberapa perkara yang apabila dimiliki oleh orang yang sudah meninggal itu, maka manfaatnya akan terus mengalir kepada dia. Pahalanya akan terus dia dapatkan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah di antara hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal, du'aul muslimi lahu.
Itu doa seorang muslim untuk saudaranya yang sudah meninggal. Nah, kalau ini orang lain, ya, ketika kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, ya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, itu generasi-generasi yang datang setelah mereka pun berdoa mengatakan, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Begitu pula ya Allah, ampuni kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, jadi ayat ini para jamaah yang Allah muliakan menunjukkan kepada kita bahwasanya doa-doa yang kita peruntukkan kepada saudara-saudara kita yang beriman itu akan bermanfaat bagi mereka. Wa ammal ahaditsu fa hiya katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini maka sangatlah banyak. Wa qad sabaqa ba'duha, dan sebagiannya sudah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu. Wa ya'ti ba'duha fi ziyaratil qubur wa du'a'un Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa amru bidzalika. Ya, dan sebagiannya akan kita sebutkan pada pembahasan tentang ziarah kubur. Kemudian juga hadis-hadis tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang sudah wafat. Jadi antara hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk mendoakan saudara kita yang sudah wafat secara khusus atau kepada seluruh kaum muslimin secara umum, diantaranya adalah da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim bagi saudaranya ya dalam kondisi bersendirian, tidak diketahui oleh saudaranya, itu mustajab, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda ra'si malakun muwakkalun, di sisinya ada malaikat yang Allah utus, yang Allah tugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bimithlin. Jadi setiap kali kita ini mendoakan kebaikan untuk saudara kita, entah keluarga kita atau kaum muslimin secara umum, baik yang masih hidup ataupun kepada yang sudah wafat, setiap kali kita mendoakan mereka, itu ada malaikat yang mengatakan amin, semoga Allah mengijabah doamu, walaka bimithlin, dan bagimu ya kebaikan yang serupa. Jadi kalau misalnya kita mendoakan ampunan untuk saudara kita, maka malaikat akan mendoakan ampunan untuk kita. Ya. Jadi setiap kali kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita yang hidup ataupun yang sudah wafat, maka malaikat pada saat yang sama akan mendoakan hal yang sama untuk diri kita. Ya. Dan ini mustajab insyaallah. Doanya malaikat. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang kedua, dari hal-hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah wafat adalah qadha waliyil mayyiti shauman nadhri anhu. Itu ketika walinya orang yang sudah wafat atau ahli warisnya orang yang sudah wafat itu mempuasakan orang yang sudah meninggal tersebut, saudara yang sudah wafat atau mungkin orang tuanya yang sudah wafat tersebut. Nah, ketika dia puasakan untuk orang tuanya tersebut, maka itu akan bermanfaat bagi dia. Dalilnya di sini disebutkan ada beberapa hadis. Pertama adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun shama anhu waliyuhu, akhrajahu al-Bukhari. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang wafat sedangkan dia punya hutang puasa, maka hendaknya walinya atau ahli warisnya atau keluarganya merekalah yang mempuasakan untuknya. Ini menunjukkan apa? Hal tersebut bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Begitu. Hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas beliau menyebutkan, annam ra'atan rakibat al-bahra fanadharat. Jadi ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, dia itu naik kapal. Qaddarallah, ketika naik kapal itu dia atau kapal itu terjadi di laut itu terjadi badai sehingga menjadikan kapalnya terombang-ambing. Maka kemudian si wanita ini pun mengatakan apa? Innallaha tabaraka wa ta'ala anjaha an tasuma syahra. Jadi dia bernazar mengatakan, kalau saya selamat dari badai ini, maka saya akan puasa 1 bulan. Fa anjalallahu azza wa jalla. Dan ternyata benar, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia. Falam tasum hatta matat. Sekalinya wanita ini itu sampai wafat belum melaksanakan nazar puasanya yang 1 bulan itu, padahal Allah sudah menyelamatkan dia dari mara bahaya yang menimpa dia. Fajat qarabatun laha imma ukhtuha au ibnatuha, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saudaranya, kerabatnya. Ada yang mengatakan saudarinya, ada yang mengatakan anaknya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Jadi ibunya meninggal, tapi dia ada hutang puasa nazar 1 bulan yang belum kebayar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara'aituki law kana 'alaiha daynun kunti taqdinah? Qalat na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ibumu itu dia punya hutang, apakah engkau akan membayarkan untuknya? Dia hutang dalam bentuk harta benda, apakah engkau akan bayarkan untuknya? Qala na'am. Maka anak perempuannya itu mengatakan, iya, aku akan bayarkan untuknya. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka kata Nabi SAW, hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih berhak, itu lebih wajib untuk dibayarkan. Kalau dia yang tidak membayarnya, kita sebagai orang terdekatnya hendaknya membayarkan, mempuasakan, entah itu orang tua kita atau mungkin saudara kita yang masih ada hutang, dalam hadis ini hutang puasa nazar. Walaupun para
ulama madhab, ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang disyariatkan untuk dibayar itu hanya hutang nazar, hutang puasa nazar. Tapi sebagian ulama seperti ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan umum, walaupun itu puasa-puasa puasa Ramadan ya, atau puasa kafarah mungkin, karena puasa wajib itu ada 3 yang wajib. Itu puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Hambali itu menetapkan hanya puasa nazar yang dibayarkan. Tapi kalau dalam Syafi'iyah itu secara umum, puasa apapun selama itu adalah hutang bagi orang yang sudah meninggal, maka hendaknya kerabatnya untuk membayarkannya atau mempuasakannya. Kemudian dalam hadis yang lain itu dari Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, beliau istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat wa 'alaiha nadhrun faqala iqdihi anha. Jadi kata Sa'ad ibn Ubadah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku itu meninggal dan dia ada hutang puasa nazar. Maka Nabi SAW bersabda, iqdihi anha, hendaknya engkau membayarkan ya hutang puasa nazar itu untuknya. Nah ini ya para jamaah yang Allah muliakan, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang bermanfaatnya mempuasakan orang yang atau membayarkan hutang puasa bagi orang yang sudah wafat, begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin waliyan kana aw ghairah. Itu membayarkan hutang bagi orang yang sudah meninggal, baik itu dari kerabatnya, ahli warisnya yang membayarkan, ataupun dari orang lain. Ya, ketika orang itu meninggal masih ada tanggungan hutang, lantas dibayarkan, dan semestinya memang harus dibayarkan, terutama oleh ahli warisnya. Karena sebagaimana kita pernah sampaikan dahulu, ya, bahayanya seseorang itu meninggal dalam keadaan masih ada tanggungan hutang. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yuqda'an. Jadi jiwanya seorang mukmin itu masih bergantung pada hutangnya sampai dibayarkan untuknya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, itu hadis Abu Dzar, ketika Abu Dzar, ya, itu ketika ada seorang jenazah yang meninggal, kemudian Nabi SAW hendak mensolatinya, maka Nabi SAW bertanya, apakah jenazah ini masih ada hutangnya? Kata sahabat, iya, ada 2 dinar. Ya, maka Nabi SAW bersabda, sallu ala sahibi. Ya, silakan kalian solati kawan kalian ini. Nabi hendak pergi. Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku siap membayarkan untuknya. Maka baru Nabi SAW mensolati jenazah tersebut. Cuman pada saat itu Abu Dzar belum ada duit, belum ada uang untuk membayarkan langsung. Maka setiap kali Nabi SAW berjumpa dengan Abu Dzar, Nabi SAW nanya, itu sudah bayarkan belum? Kata Abu Dzar, belum ada ya Rasulullah, belum ada duit gitu. Sampai kemudian beberapa hari baru dibayarkan. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, apakah kau sudah bayarkan wahai Abu Dzar? Kata beliau, sudah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, al-ana baradat,
sekarang baru ya dingin awaknya di kuburan. Nah, maka hadis ini ya para jamaah menunjukkan kepada kita pertama bahwasanya orang yang meninggal, siapapun yang membayarkan hutang untuk dia itu akan bermanfaat bagi dia. Karena dalam hal ini Abu Dzar itu tidak ada hubungan apa-apa dengan orang yang sudah meninggal itu. Cuman beliau dengan sukarela hendak membayarkannya. Maka benarkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian faedah yang kedua juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Bahayanya orang yang mati dalam keadaan masih ada tanggungan hutang. Lihat, kata Nabi SAW, al-ana baradat, sekarang baru dingin awaknya di kuburan. Berarti kalau belum dibayarkan kepanasan terus. Itu kan pemahaman sebaliknya kayak gitu. Ya, maka oleh karena itu sebagaimana kita sering sampaikan ya para jamaah yang Allah muliakan, ya dalam kehidupan kita di dunia ini ya hendaknya kita berusaha menghindari yang namanya hutang itu. Ya, menghindari yang namanya berhutang apapun bentuknya, dalam bentuk kredit atau semacam. Kadang sebagian orang sekarang begitu bermudah-mudahan dalam berhutang itu. Ya, seringkali gara-gara gaya hidup, bukan karena kebutuhan hidup. Ya, HP-nya misalnya masih layak pakai, cuman karena ngelihat ya ada keluaran terbaru yang mungkin kawannya sudah punya, dia belum punya, udah beli. Padahal dia belum mampu membeli, ngutang akhirnya. Ya, maka hati-hati di sana. Maka hiduplah kita sesuai kemampuan kita, jangan sesuai kemauan kita. Karena kalau kita ngikuti kemauan itu nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya. Syahwat kita untuk dunia itu nggak ada selesainya. Nabi SAW bersabda, ya law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan akhar wa lam yamla'a fahu illa turab. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, misalnya dia akan berharap lagi punya satu lembah berikutnya, dan tidak akan ada yang bisa memuaskan dia kecuali kalau mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Ya begitu manusia, kalau mengikuti kemauan gak ada habisnya. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ya hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dalam masalah menghutang. Ya kalau memang darurat silahkan. Ya, tapi kalau tidak terlalu darurat, maka usahakan untuk kita menghindarinya. Dan kalaupun ya mau menghutang, mau berhutang pastikan kita ada harta yang kalau seandainya kita tiba-tiba wafat, ada harta yang akan digunakan untuk membayarkan hutang tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sudah dahulu kita sampaikan. Nah, jadi para jamaah yang Allah muliakan, jadi itu yang ketiga yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah membayarkan hutang untuknya. Kemudian yang keempat adalah ma yaf'aluhu al-waladus salih min al-a'mal salihah, yaitu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya yang soleh dari amal-amal soleh. Fa inna liwalidayhi mithla ajrihi duna an yanqusa min ajrihi syai'un. Jadi setiap kali anak-anaknya, orang yang sudah meninggal itu melakukan amal soleh, maka pahala dari amal solehnya itu akan terus mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ataupun ketika masih hidup. Ya, kenapa? Karena anaknya tersebut adalah hasil dari jerih payah orang tuanya yang mendidiknya sehingga menjadi anak soleh.
yang membesarkannya, yang membiayainya untuk sekolah, misalnya ke pondok, ke pesantren, atau ke tempat-tempat yang kemudian menjadikan dia menjadi anak yang saleh, maka di sanalah ya setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut pahalanya akan terus ngalir kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak soleh ini. Walaupun si anak ini tidak meniatkan sekalipun, jadi itu sudah otomatis. Tanpa dia niatkan untuk mengirimkan sekalipun, sudah otomatis sampai kepada orang tuanya, tanpa mengurangi pahalanya dia. Jadi ini keutamaan ya para jamaah yang dimuliakan, keutamaan kita memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyabama akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya. Dan sungguh, kata Nabi SAW, sungguh anaknya itu adalah hasil dari jerih payahnya. Ya, ini sesuatu yang paling baik yang dinikmati oleh seseorang adalah yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya. Dan sungguh anaknya itu adalah bagian dari hasil jerih payahnya. Maka hadis ini ya para jamaah yang ulun muliakan menunjukkan kepada kita setiap amal soleh, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Lantas bagaimana kalau selain amal soleh itu amal keburukan? Apakah dosanya ngalir ke kita? Bisa iya, bisa enggak. Akan mengalir kepada kita dosanya kalau kita yang ngajarin dia. Dan sebelum meninggal kita tidak pernah mengingatkan dia untuk berhenti dari dosa itu. Ya, itu bisa ngalir dosanya ke kita. Nah, jangankan anak kita, orang lain saja kita ajari melakukan keburukan. Ya, kemudian sampai kita meninggal kita belum pernah mengingatkan dia untuk berhenti dari keburukan itu. Maka dosa, setiap kali dia melakukan dosa itu, dosanya akan terus ngalir ke kita yang ngajarin. Ya, makanya ada istilah pahala jariah, ada istilah dosa jariah. Ya, maka hati-hati kita. Tapi kalau anak kita tidak pernah ajarkan, ya cuma mungkin karena dia salah bergaul sehingga terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kitanya sebagai orang tua sudah ngingetin, sudah nasihatin, tapi anak yang seperti itu, dia dosanya enggak ngalir ke kita. Contohnya siapa? Seorang nabi yang anaknya enggan beriman kepadanya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, beliau sudah mendakwai, mengingatkan, tapi anaknya memang enggan untuk beriman. Maka apakah Nabi Nuh menanggung dosa anaknya? Ada. Nabi Nuh sudah mengingatkan, sudah menasihati, sudah mendakwai. Maka sampai pertemuan terakhir ketika Nabi Nuh di atas kapal, anaknya ya diajak untuk naik dalam surah Hud. Ya, Allah kisahkan, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai anakku, ayo naik. Jangan engkau mengikuti orang-orang kafir." Kata anaknya, "Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'." Kata dia, saya akan naik ke bukit ini, saya akan selamat dari banjir ini. Ya, sekalinya bukit pun tenggelam sehingga anaknya binasa. Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi yang keempat yang akan bermanfaat bagi orang yang sudah wafat ya adalah setiap amal soleh, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Dalil yang lainnya juga di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu." Apabila ya seorang anak itu meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah awwaladin salihin yad'u lahu. Itu anak-anak soleh ya, anak-anak soleh yang terus mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Bahkan setiap amal soleh yang dilakukan pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Dalil yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan anna rajulan qala inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunha law takallamat tasaddaqat fahalla ajrun in tasaddaqtu anha. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki, seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ibundaku wafat ya Rasulullah, sedangkan dia belum sempat berwasiat. Dan kalau seandainya dia berwasiat, sepertinya dia itu akan berwasiat untuk mensedekahkan sebagian dari hartanya. Kemudian kata si anak ini, kata sahabat ini, apakah aku sebagai anak mensedekahkan atas nama ibuku dan dia mendapatkan pahala sebagaimana aku mendapatkan pahala? Apa kata Nabi SAW? Qala na'am, iya. Sedekahkanlah untuk ibumu, engkau akan mendapatkan pahala, begitu pula ibumu akan mendapatkan pahala. Ya, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Ya, kita sebagai anak, ya kalau ada rezeki lebih, ya sedekahkan untuk orang tua kita. Ya, sedekahkan untuk mereka. Ya, khususnya sedekah-sedekah yang sifatnya pahalanya ngalir terus. Misalnya untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan mushola. Dan itu kan setiap orang sholat di masjid itu pahalanya ngalir terus ke orang tua kita. Di pesantren, setiap anak-anak belajar agama di pesantren itu pahalanya ngalir terus kepada ya orang tua kita. Atau sedekah dalam bentuk air, itu juga termasuk sedekah yang afdal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shadaqati saqiyul ma. Ya, seafdal-afdalnya sedekah adalah memberi air. Misalnya kita galikan sumur untuk keperluan umum, apalagi di masjid untuk orang wudu, untuk orang melakukan kebutuhan yang lainnya, maka itu pahalanya akan terus ngalir ya kepada orang yang membuatkan sumur tersebut begitu. Kemudian selanjutnya ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kelima yang bermanfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal adalah ma khallafahu min ba'di min atharin salihatin wa sadaqatin jariyatin. Itu apa yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal tersebut dari sisa-sisa amal soleh atau dalam bentuk sedekah-sedekah jariyah. Ya.
Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan tuliskan bagi mereka setiap kebaikan yang dahulu pernah mereka lakukan, wa atharahum, begitu pula sisa-sisa dari kebaikan-kebaikan, dari amal soleh yang mereka lakukan, pahalanya akan terus kami tuliskan bagi dia. Ya, itu dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis yang barusan kita sampaikan. Itu sabda Nabi, "Idza matal insanu inqata'a amalu." Apabila seorang itu meninggal akan terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah illa min shadaqatin jariyatin. Itu sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah yang dia lakukan dahulu ketika masih hidup, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Seperti yang kita sebutkan tadi, sedekah untuk bangunan masjid, untuk bangunan pesantren, untuk gali sumur umum dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, maka itu sisa-sisa amal soleh yang dia lakukan dahulu ketika masih hidup, yang pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Ya. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma yukhallafu ar-rajul atau yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalathun." Sebaik-baik dari apa yang ditinggalkan oleh seseorang di dunia ini adalah 3. Waladun salihun yad'u lahu. Pertama adalah anak soleh yang dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Wa shadaqatun tajri yablughu ajruha. Begitu pula sedekah jariyah yang pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Kemudian wa ilmun yu'malu bihi min ba'di. Itu ilmu yang dia ajarkan yang kemudian diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah jariyah itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang dahulu melakukannya di dunia. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu." Di sini Rasulullah SAW merincikan hal-hal yang akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Jadi kata beliau, sesungguhnya di antara hal-hal yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal, pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dahulu dia ajarkan di dunia dan dia sebarkan. Ini ya para jamaah yang Allah muliakan, perlunya kita di dunia ini kalau bisa mengajarkan sesuatu dari kebaikan-kebaikan, ajarkan. Atau bisa cuma ngajar Iqra, ngajar abata, ya, ngajar Al-Fatihah kepada seseorang. Nah, ketika nanti kemudian seorang itu bisa membaca Al-Quran dengan sebab kita, setiap kali dia baca Al-Quran, pahalanya akan terus ngalir ke kita. Atau ketika kita sudah meninggal. Ini namanya ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dahulu di dunia. Kita ngajarin orang Al-Fatihah misalnya, dia belum hafal, kita ajari dia. Ya. Sehingga setiap kali orang itu nanti baca Al-Fatihah dalam sholat-sholatnya, kita yang pertama kali ngajarin akan terus mendapatkan pahala dari itu. Jadi itu yang pertama kata Nabi SAW, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Kemudian wa waladan salihan tarakahu.
Itu anak soleh yang dia tinggalkan. Jadi kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warrathah. Itu mushaf yang dia wariskan. Jadi ini termasuk amal jariah juga para jamaah yang Allah muliakan. Itu kalau kita ada kelebihan harta, ya, ataupun kalaupun pas-pasan, ya, kalau bisa kita beli Al-Quran kemudian bagi-bagi kepada kaum muslimin, sehingga setiap kali orang baca Al-Quran itu kita yang membagi-bagikannya akan mendapatkan pahala. Atau misalnya ada pesantren yang anak-anaknya kekurangan Al-Quran, atau mungkin ada TPA, atau mungkin ada panti asuhan yang di sana anak-anaknya kekurangan Al-Quran, kasih. Sehingga apa? Setiap kali mereka membaca Al-Quran itu pahalanya terus ngalir ke kita. Nah ini kata Nabi SAW, wa mushafan warrathah, atau Al-Quran mushaf yang dia wariskan, dia bagi-bagikan, dia berikan kepada orang-orang. Au masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Ya, entah dia bangun full semuanya, atau dia ada andil dalam pembangunan masjid tersebut. Kalau mungkin nggak bisa dengan uang, dengan tenaga, dia bantu pembangunan masjid itu. Ya, sehingga setiap kali orang sholat di sana, pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah singgah yang dia bangun untuk orang-orang yang kehabisan bekal di jalan bisa singgah di sana. Ya, maka selama rumah itu kemudian dimanfaatkan oleh para musafir, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia yang membangunnya, walaupun dianya yang membangunnya ini sudah meninggal. Au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan. Ya, saya ada satu tempat misalnya tidak ada sungainya, dia mengajak masyarakat berbondong-bondong untuk membuat aliran sungai misalnya. Ya, sehingga bermanfaat bagi para petani, bermanfaat untuk orang-orang sekitar, maka itu pahalanya akan terus mengalir kepada dia walaupun dianya sudah meninggal. Kemudian aw sadaqatan akhraja min mali fi sihhati wa hayati yulhiquhu ba'da mauti, atau sedekah secara umum yang dia keluarkan semasa hidupnya, maka pahalanya itu akan terus menyertai dia sampai hari kiamat. Ya, memang inilah dia harta kita yang hakiki, harta kita yang sejati adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan ini hartaku, itu hartaku. Padahal kata Nabi SAW, manusia itu tidak memiliki harta kecuali 3 hartanya yang sebenarnya. Pertama adalah yang dia makan, jadi kotoran habis di dunia. Yang kedua yang dia pakai dari pakaian hingga lusuh, habis di dunia. Kemudian yang ketiga, apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan terus menyertai dia sampai kuburannya, bahkan sampai hari kiamat. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya itu yang bisa ulun sampaikan pada pagi ini, ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.